Selamat pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran. Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK? Bisa. SMK? Perhotelan SMK 1? Baik, pagi hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran housekeeping. Ya, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Nah, sebelum kita melanjutkan materi minggu lalu, silahkan absen melalui microset yang sudah saya sematkan di grup WhatsApp. Ya, silahkan kalian ambil menu absen, ya terlihat di layar. Ya, kalian klik absensi, silahkan melakukan absen. Ya, silakan dilakukan absennya. Sudah? Sudah. Baik, ketua kelas hadir semua ya. Baik, seperti biasanya kita cek standar grooming dulu ya, karena kita di perhotelan, kalian di dunia pelayanan, silakan berdiri dulu. Baik, perhatikan, silakan dicek rekannya, sebelah kanan, sebelah kirinya. Perhatikan temanmu, rekanmu. Ya, dicek dulu ya, kita mulai dari yang laki-laki dulu, lihat rambutnya, sudah rapi belum? Oke, dilihat, dicek, dibantu. Yang perempuan dilihat, ya, rekannya. Nemtek, ayo, nemteknya dicek dulu. Ini biasanya dia nggak pakai nemtek, bawa semua ya, nemtek ya. Baik, nemtek sudah. Kuku, ayo dicek kukunya. Kuku kalian nih yang kadang masih sering panjang-panjang. Nah, yang perempuan jangan kutekan ya. Aman kuku ya? Baik. Ikat pinggang bawa semua, jangan sampai nanti gak bawa ikat pinggang ya. Oke. Alfian, boleh dimasukkan polsetnya nanti ya, biar sedikit rapi. Sudah? Oke, celana aman ya. Kaos kaki, nih kaos kaki ada yang belang-belang tidak? Egi, oh, putih ya Mas Egi ya? Nanti bisa diganti ketika kita sudah mulai praktek. Baik, terima kasih. Ya. Nah, seperti biasanya ya, kita sebelum memulai pembelajaran, ya, kita buat kesepakatan kelas supaya nanti pembelajaran berjalan dengan lancar seperti minggu lalu. Silakan akses kembali microset yang sudah saya sematkan, kita ambil ke menu kesepakatan praktek, silakan duduk dulu. Oke, silakan ditulis kesepakatan yang ingin disampaikan. Ya, nanti saya minta satu orang untuk membacakan hasil kesepakatan praktek yang kita sudah sepakati bersama. Baik, ini hasilnya sudah tampak di layar ya. Oke, menjaga kebersihan, on time, tepat waktu. Ada yang berkenan satu orang untuk membacakan hasil kesepakatannya? Saya Pak. Oke, Egi silakan berdiri, dibacakan. Kesepakatan kelas. 1. Hadir tepat waktu. Baik, 1 hadir tepat waktu. 2. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan, perhatikan. 3. 3. Saling menghargai. Saling menghargai, tolong kita saling menghargai nanti ketika rekan-rekanmu menyampaikan pendapat, ketika presentasi, diskusi, tolong kita saling untuk menghargai. 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ingat kalian di dunia perhotelan kita harus on time, kerjanya harus sesuai dengan target juga. Jadi jangan sampai mengulur-mengulur waktu juga menunda pekerjaan. Dan kelima, aktif dan semangat. Aktif dan semangat. Baik, yang kelima ini aktif dan semangat. Tolong kalian benar-benar hadir penuh di sini.
Jangan ada pikiran yang masih kepikiran, Pak saya belum sarapan, Pak saya mau jajan. Oke, jadi nanti silakan kita benar-benar hadir dan aktif untuk pembelajaran ini supaya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Mas Egi, silakan duduk. Nah, ini usulan kesepakatan ya. Semoga kita bisa laksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk pembelajaran kali ini. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran ya, saya ingin tes. Nah, sudah fokus belum atau pagi ini pikirannya masih ada di tempat lain ya? Mungkin ada yang belum sarapan jadi kepikiran belum makan ya. Baik, saya punya satu, bukan permainan sebenarnya, sebuah ice breaking, ya namanya tepuk pagi, siang, dan sore. Nah, ketika Bapak bilang pagi, silakan tepuk tangan 1. Ketika saya bilang siang, silakan tepuk tangan 2. Ketika saya bilang sore, kita tepuk tangan. Nah, perhatikan ya. Jadi kita akan mulai instruksinya, ya. Siap ya? Simple aja ya. Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, sore, 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 sore. Ayo, pagi, siang, sore. Sore, pagi, siang. Tepuk tangan untuk semua. Sudah siap? Sudah siap belum? Siap. Baik, minggu lalu kita sudah berada di pertemuan pertama. Nah, saya ingin tanya nih, ya Bapak ingin tanya, ada nggak yang masih ingat pertemuan minggu lalu nih? Silakan angkat tangannya untuk mengatakan pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai topik apa sih? Saya Pak. Ya, silakan Isa. Kemarin kita belajar tipe-tipe tempat tidur. Lalu? Ada single bed, twin bed, ada lagi? double bed, queen bed, dan king bed. Oke, terima kasih Mbak Nesya. Silakan beri close. Baik, minggu lalu kita belajar jenis tempat tidur untuk tamu. Tadi sudah disebutkan oleh rekanmu, ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari pernyataan dari Nesya untuk pengertian tempat tidur untuk tamu, untuk jenis-jenisnya? Ada yang bisa menambahkan? Cukup? Oke, masih. Kita refresh lagi ya. Baik, nah di minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis tempat tidur untuk tamu dan juga kita belajar mengenai tentang penataan tempat tidur menggunakan triple seat atau tiga seat. Ya, kita belajar making bed. Nah, lalu kita juga belajar tentang tipe-tipe ya kamar untuk tamu. Ya, kemarin ada presidential suite, ada suite room, ada deluxe room. Nah, baik untuk materi hari ini kita akan lebih spesifik untuk membahas tentang mengenai making bed menggunakan buffet system. Nah, sebelum masuk ke materi menggunakan buffet system, seperti biasa kita akan melakukan pretest, ya. Ya, kita akan melakukan pretest untuk tes pemahaman awal. Silakan akses microset yang sudah saya sematkan ya, ambil di menu pretest, ya. Kali ini kita menggunakan quizzes. Ya, silakan diklik. Silakan masukkan kodenya. Silakan masukkan kodenya. Baik, kodenya 932318. Baik, Alfian sudah masuk. Nafis, Zara, Denisa. Baik, yang lain masih saya tunggu. Sinta sudah masuk, ada yang terkendala silakan angkat tangan.
Sudah 5 peserta. Baik, kita mulai ya. Oke, perhatikan soalnya. Baik, kita lihat di posisi 1 ada Alfian, kedua ada Zahra, ketiga ada Cynthia. Nah, ini tes pemahaman awal ya. Gimana soalnya menurut kalian? Lumayan sulit. Baik, tadi kira-kira ya untuk pemahaman awal. Soal yang masih diingat, yang menurut kalian sulit. Soal tentang apa? Boleh angkat tangan. Soal tentang apa, Nafis? Bisa dibantu? Ada yang bisa angkat tangan? Soal yang tadi yang Mas kira-kira sulit? Soal tentang apa? Baik, soalnya tadi tentang making bed. Nah, soal tadi adalah soal yang nanti akan kalian kerjakan di tes akhir, ya. Begitupun juga tes ini nanti mencakup ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Baik, kita sudah melakukan pretest di awal. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi hari ini, ya. Kita akan mulai masuk ke materi hari ini. Silakan akses di microset yang sudah disematkan, ya. Silakan dibuka untuk materi ya. Judul materinya adalah making bed menggunakan duvet system. Nah, oke, saya tutup dulu. Minggu lalu kita sudah belajar menggunakan making bed menggunakan 3 sheet. Ya, kemarin kita sudah berdiskusi menentukan langkah-langkah dan hari ini adalah merupakan lanjutan materi making bed menggunakan duvet system. Nah, pada materi kali ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah kalian sebagai peserta didik diharapkan mengetahui ya, yang pertama di minggu lalu kita sudah belajar jenis-jenis tempat tidur untuk tamu. Yang kedua bagian tempat tidur untuk tamu, bagiannya apa saja. Di lanjutan materi minggu ini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita lanjutkan adalah
kalian diharapkan bisa mengetahui langkah-langkah penataan tempat tidur untuk tamu. Ya, nanti kalian akan membuat standar operasional prosedur yang nanti standar operasional prosedur tersebut akan kita praktekkan di minggu ketiga, pertemuan ketiga. Ya, jadi nanti dalam proses pembelajaran ini akan ada tugas yang akan kalian kerjakan, ya. Kalian akan berdiskusi secara berkelompok, ya. Kalian akan membuat skenario tentang standar operasional prosedur dengan 3 jenis kasus, ya. Nanti akan berbeda-beda setiap kelompok, ya. Untuk pembagian kelompoknya, nanti supaya adil kita acak lagi, ya. Kita acak lagi, ya, supaya nanti nggak ketemu sama kelompok yang kemarin, ya. Paham? Baik. Nah, ini materinya, siap ya? Ya. Jadi berikan waktu saya untuk menjelaskan materinya dulu. Nanti jika ada pertanyaan silakan angkat tangan. Ya, siap? Baik. Kita akan belajar tentang making bed menggunakan duvet system. Nah, minggu lalu kita belajar tentang making bed menggunakan tiga seat. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari making bed? Ayo. Ada yang masih ingat making bed? Ya. Di buku bacaan, ya, di modul yang sudah saya berikan, atau di sumber belajar Microset, ya, ada yang masih ingat making bed? Oke, silakan 5 menit untuk dibaca dulu. Sudah ada? Making bed menggunakan 3 seat. Making bed adalah proses penataan tempat tidur. Nah, di hotel ada 2 tipe yang biasanya digunakan, ya. Making bed menggunakan 3 seat dan juga menggunakan duvet system. Nah, di era modern sekarang kebanyakan hotel-hotel itu menggunakan duvet system. Jadi sudah banyak yang meninggalkan 3 seat, tapi karena ini di lingkup pembelajaran, jadi kalian diharapkan menguasai, ya, menguasai 3 seat juga. Nah, nanti kita akan praktekkan juga, ya. Baik, nah, tadi adalah pengertian dari making bed adalah proses penataan tempat tidur. Nah, di situ nanti akan ada penjabaran yang lebih detail, ya. Nah, tujuan pembelajaran, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis tempat tidur untuk tamu. Yang kedua, peserta didik menganalisis bagian-bagian tempat tidur untuk tamu. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan jenis linen yang sesuai standar dalam proses penataan tempat tidur untuk tamu. Yang terakhir, peserta didik mampu melakukan penyusunan langkah-langkah penataan tempat tidur sesuai dengan SOP. Nah, ada kata-kata SOP. Apa sih kepanjangan dari SOP? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, Standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur. Nah, tujuan standar operasional prosedur itu untuk apa sih? Biar pekerjaan itu tetap teratur gitu, Pak. Berjalan dengan aturannya lancar. Supaya pekerjaannya teratur dan berjalan dengan lancar. Beri plus untuk Nafis. Nah, tadi ada kata-kata SOP. Nah, SOP adalah standar operasional prosedur yang nanti di setiap hotel pasti memiliki SOP. Kenapa SOP itu penting? Supaya pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi dari properti atau perusahaan yang nanti tempat kalian bekerja. Ya, jadi pahami itu, ya. Kita harus bekerja sesuai SOP. Nah, sebelumnya ada nggak yang pernah, ya, yang pernah menginap di hotel di sini? Ada? Saya, Pak. Oke. Baik, Nesa, menginap di hotel waktu kapan? Waktu study tour. Waktu study tour. Nah, masih ingat nggak hotelnya itu besar atau kecil? Hotelnya itu sedang lah, Pak. Sedang. Kalau diklasifikasikan nih, nah kan kita sudah belajar tuh. Ada hotel bintang 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Menurut Nesa itu masuk ke kategori bintang berapa? Bintang 3. Bintang 3. Nah,
waktu Neza stay ya, menginap di hotel tersebut waktu study tour, nah pernah melihat nggak petugas yang membersihkan kamar hotel atau kamar Neza? Pernah waktu mau check out itu. Ketika mau check out berarti petugasnya siapa namanya? Di bagian departemen Housekeeping. housekeeping. Nah, waktu Neza melihat petugasnya membersihkan kamar Neza, nah itu yang dibersihkan bagian apa saja? Bagian tempat tidur, Tempat kamar tidur, mandi, terus kamar sama mandi, area-area kamar gitu. Area-area kamar. Nah, menurut Neza nih, kenapa sih kamarnya harus dibersihkan, tempat tidurnya harus dirapikan? Menurut Neza kenapa? Biar bisa dipesan sama orang lain waktu kita check out. Biar bisa dipesan orang lain. Ada pendapat lain nggak? Kenapa sih seorang room attendant harus membersihkan kamar, merapikan tempat tidur menurut kalian, selain untuk biar kamarnya bisa dijual lagi, Pak? Ada pendapat lain? Selain supaya dijual dapat income nih, ya kan? Dapat money, dapat uang untuk hotel. Bagus. Ada lagi? Supaya menjaga apa kita di dunia pelayanan, kualitas pelayanan, ya. Baik, nah, selain di hotel, sebelum kalian berangkat ke sini ke sekolah, nah punya kamar ya, ya mau yang rumahnya dengan orang tua, tinggal dengan orang tua, mau dengan kos juga. Kenapa sih kalian harus membereskan tempat tidurmu? Kalau nggak dibereskan, misalnya kalian di rumah nggak beresin tempat tidur, orang tuanya gimana sih? Komplain. Kenapa kok komplain? Karena kamarnya pasti kok kotor. Ya, jadi tujuan utama kalian kalau membereskan tempat tidur di rumah supaya tempat tidurnya menjadi bersih dan rapi. Baik, itu kita lanjutkan lagi. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan pembelajaran problem based learning. Nah, apa sih Pak problem based learning itu? Ya, kata dasarnya nih, problem. Ya, kalian pernah sering dengar ya di kehidupan sehari-hari, ya kan? Ketika temennya curhat, bro sis, ya kan? Saya lagi punya banyak problem nih, boleh nggak curhat, gitu kan? Nah, problem adalah suatu masalah, ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah pada kali ini. Jadi bukan Bapak nanti kasih masalah ke kalian, tidak, tapi saya memberikan contoh skenario kasus yang nanti harus kalian pecahkan. Pak, kenapa harus pakai problem based learning, Pak? Ya. Kenapa harus pakai itu? Ingat ya, kalian nanti akan terjun ke dunia perhotelan, dunia industri hospitality industry. Ya, kalian akan jadi hotelier, ya, orang yang bergerak di bidang perhotelan nantinya. Di dunia pelayanan kalian harus siap untuk mengatasi namanya komplain, masalah. Harus siap mengatasi problem, ya. Jadi mulai dari institusi pendidikan, dari SMK ini, ya, kalian akan disimulasikan untuk menghadapi sebuah masalah dan memecahkan untuk mencari solusi masalah tersebut. Nah, itu dasar dari penggunaan problem based learning pada materi kali ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kemampuan berpikir untuk mengatasi masalah. Jadi kalian nanti akan saling berdiskusi, ya, memecahkan suatu masalah, ya. Saya harapkan dalam proses diskusi ini nanti kalian bisa mengeluarkan pendapat, ide, menyampaikan gagasan kalian tentang masalah yang akan dihadapi nantinya. Ya, untuk metode pembelajaran nanti kalian akan Bapak kelompokkan, ya. Bapak kelompokkan, nanti kelompoknya kita akan acak, ya. Nah, teknik penilaian. Nah, tadi kita sudah melakukan satu, ya, tes pemahaman awal. Sebelumnya di minggu lalu, ya, saya sudah memberikan asesmen dan diagnostik kognitif ke kalian. Minggu lalu kita gambar tuh, ya. Kalian menggambarkan perasaan kalian lewat emoji, emotion, ya. Jadi minggu lalu kita sudah menggambarkan itu, dan di awal pembelajaran tadi kita sudah pretest dulu untuk pemahaman awal menggunakan quizzes. Nah, selanjutnya nanti akan ada penilaian sikap dari saya, ya, menggunakan lembar observasi. Selanjutnya adalah sikap sosial nanti yang akan saya lihat ketika Anda melakukan proses diskusi secara berkelompok. Nah, selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok, ya, lembar kerja peserta didiknya. Dan yang terakhir nanti ada proses penilaian akhir yang nanti akan di akhir pembelajaran kita akan mengerjakan
tes seperti tes pemahaman awal. Ya. Baik, sampai di sini untuk teknik penilaian. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Cukup ya? Baik, kita lanjut lagi. Nah, tadi untuk pertanyaan awal ya sudah terjawab. Nah, tadi apa yang masih kalian ingat tadi tentang making bed? Setelah tadi baca modulnya, bahan bacaan yang ada di meja kalian, kalian akses microsite yang sudah saya berikan. Tadi making bed adalah Menata tempat tidur dengan mengganti sebagian atau seluruh lena-lena dengan yang bersih. baik, tadi Neza menjawab proses penataan tempat tidur dengan menggunakan linen. Ya, linen-linennya seperti apa nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, jenis making bed itu tadi saya sempat sampaikan ada dua. Ada yang masih ingat making bed minggu lalu kita making bed dengan menggunakan tiga seat. Dan yang kedua hari ini kita akan belajar making bed menggunakan duvet system. Nah, khusus di hari ini kita akan membuat langkah-langkah standar operasional prosedur yang nanti akan kita praktekkan di pertemuan minggu ke-3 ya. Nah, making bed menggunakan duvet system sebenarnya hampir sama dengan menggunakan 3 seat. Hanya bahan penyusunnya yang berbeda. Perbedaannya di mana, Pak? Yang hari ini akan kita pecahkan, yang hari ini akan kita cari perbedaannya di mana. Apakah langkah-langkahnya sama? Ya. Apakah langkah-langkahnya sama? Itu nanti yang akan kita cari jawabannya hari ini. Apakah memang langkah-langkahnya itu berbeda atau sama? Ya. Bagian duvet system penyusunnya yang pertama itu ada yang namanya inner duvet. Ya, inner duvet adalah background berbahan bulu angsa atau jenis lainnya sebagai pengganti blanket. Kalau di 3 seat kita mengenal dengan istilah blanket, di duvet system kita mengenal dengan inner duvet. Ya, selanjutnya ada cover duvet. Ya, terbuat dari seat seperti sarung bantal. Ya, cover. Ya, berarti dia penutup. Kalau inner berarti isinya. Ya. Untuk menutupi inner sebagai pengganti seat 1 dan seat 2. Nah, di sini sudah sedikit ada perbedaan yang kalian temukan nih. Ya, tadi ada blanket yang dihilangkan. Kalau di duvet dia ganti menjadi inner duvet. Seat 1, seat 2 dia ganti dengan cover duvet. Nah, bagi yang tidak menggunakan dengan duvet, bila telah terpasang dan tertata dengan rapi, maka nanti akan ada penggantinya dengan menggunakan seat. Maksudnya gini, ya. Pada proses penataan tempat tidur menggunakan duvet, masing-masing hotel itu standarnya pasti ada yang sama, ada yang berbeda, ya. Dia ada yang langsung seat 1, lalu nanti setelah itu duvet, ya, dengan inner duvet. Ada yang seatnya 2, seat 1, seat 2 baru nanti dibungkus dengan duvet. Ya, nah nanti ini akan kalian temukan ketika Anda akan menjalani masa praktek kerja lapangan di kelas 3 semester 5 nanti. Ya, silakan diidentifikasikan hotel saya ini pemasangan duvetnya, seatnya 1 atau 2 ya. Silakan nanti kalian observasi. Nah, ini yang saya alami kemarin ketika kelas kalian prakrin, ya sharing, ternyata nggak sama dengan yang diteorikan dan kalian nanti harus siap mencari perbedaan tersebut, ya. Nah, sekarang kita akan melihat video making bed menggunakan duvet system.
Ah, eh, apa yang sedang dilakukan tadi peserta didik ya, saya melihatnya ya di video tadi seperti kalian. Kalau di hotel kan petugas yang membereskan, merapikan tempat tidur untuk tamu namanya room attendant. Nah, di sini ada, kita anggap room attendant ya. Room attendantnya yang kalian lihat di video ini lagi melakukan proses apa sih? Sedang melakukan making bed. Nah, making bednya di video ini menggunakan 3 sheet atau menggunakan duvet? Menggunakan duvet. Yakin menggunakan duvet? Yakin ya? Yakin atau tidak? Menggunakan duvet atau 3 sheet? Menggunakan duvet atau 3 sheet. Nah, itu yang hari ini kita akan cari tahu. Ya. Nanti kalian akan mengamati video, kalian akan diberikan skenario kasus, ya. Kalian akan diberi skenario kasus untuk menentukan, ya. Yang sedang dilakukan itu sebenarnya apa sih? Apakah benar menggunakan duvet system atau menggunakan 3 sheet, ya. Nah, tadi room attendant ya, room attendant tersebut sedang melakukan proses making bed. Yang kalian lihat ya, menurut kalian linen yang digunakan tadi itu linen apa saja? Menurut kalian? Linen yang digunakan. Belum terjawab? Belum. Nah, kita akan diskusikan, kita akan coba pecahkan hari ini dari video yang saya tampilkan tadi, ya. Kalian akan berdiskusi secara berkelompok untuk mencari tahu jenis linen yang digunakan menggunakan duvet system apa aja, ya. Terus standar operasional, langkah-langkah yang dilakukan menggunakan duvet system seperti apa, ya. Mari kita berlatih sebentar, ya. Di sini ada satu games yang sudah saya buat. Nah, yang lain nanti silakan akses ke microset, ya. Yang lain silakan akses microset untuk mencoba mengerjakan dulu, ya, bisa atau tidak. Dan satu orang saya minta menjadi volunteer yang mau ke depan untuk coba mengerjakan secara langsung. Ayo. Baik, silakan. Egi. Nah, di sini. Yang lain silakan mengerjakan di microset ya. Silakan coba dulu. Nah, apakah Egi berhasil untuk mencocokkan? Ya, ini adalah simulasi skenario-nya. Apakah Egi berhasil mencocokkan? Ya, oke, gagal. Gagal lagi. Oke, berhasil 1. Oke, belum bisa, waktu terus berjalan, berhasil 2. Waktu terus berjalan, yang lain ya, tulis namanya, nanti akan terlihat jelas di situ. Salah lagi. Baik, waktu terus berjalan masih benar 3. Baik, time is up. Oke, silakan kembali berikan close. Terima kasih, Egi. Ya. Baik, games ini adalah contoh skenario yang nanti akan kalian pecahkan. Ya, yang kalian akan pecahkan. Jadi, kalian akan mengurutkan step 1 untuk making bed menggunakan duvet itu apa? Ya. Jadi, untuk game ini belum terjawab karena kita belum berdiskusi. Kita belum mencoba memecahkan secara bersama-sama, ya. Ya, game over ya. Jadi belum ada yang berhasil. Nanti kita akan coba lagi.
Nah, kita akan membagi kelompok untuk tugas kelompoknya. Ya, seperti minggu lalu, ya kalian akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya, tapi kan minggu lalu sudah saya bagi dan minggu ini saya coba acak lagi ya supaya adil nanti biar nggak ketemu temennya bareng terus diskusinya jadi monoton. Ya, jadi kita acak. Ya, untuk tugas kelompoknya, ya uraian tugasnya, kalian akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok dengan anggota 4-5 orang untuk satu kelompoknya. Ya, kalian nanti akan mengamati video tutorial making bed. Ya, jadi ada nanti yang mengamati making bed menggunakan 3 sheet, ada yang menggunakan duvet. Ya, link video sudah disematkan pada lembar kerja peserta didik yang nanti saya bagikan. Nah, tugas dalam kelompok apa yang harus kita lakukan, Pak? Selain mengamati, Anda akan berdiskusi, menentukan langkah-langkah penataan tempat tidur menggunakan duvet system. Ya, dan juga menggunakan 3 sheet. Ya, silakan sepakati SOP tersebut yang nanti akan kita gunakan untuk praktek di minggu pertemuan ketiga. Nah, selanjutnya kalian akan membuat presentasi, ya. Ya, jadi minggu lalu kita sudah bikin presentasi ya menggunakan media Canva. Saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara menggunakannya. Gunakan Canva yang ada di handphonemu, ya. Lalu cari sumber referensi, sumber diskusi, sumber pembelajarannya dari microset yang sudah saya kirim, dan juga nanti kalian akan menggunakan buku bacaan modul yang sudah kalian punya. Ya, di sini ada buku bacaannya, ya. Nah, nanti silahkan dicari referensinya, silahkan kalian rangkum, lalu pindahkan ke Canva kalian. Ya, untuk masing-masing kelompok nanti silakan pilih ketua kelompoknya siapa yang jadi moderator, ya, yang jadi tim keeper, nanti yang untuk pegang waktunya siapa, ya, maksimal nanti kita coba maksimalkan 10 menit. Nah, untuk tiap-tiap kelompok silakan nanti saling memberikan pertanyaan, ya, saling memberikan pertanyaan, ya, ingat kesepakatan dalam diskusi kesepakatan kelas kita, tolong saling menghargai pendapat nanti masing-masing kelompok, ya. Nah, ini adalah contoh rumusan skenario masalah yang nanti akan kalian temukan. Di sini Anda akan disimulasikan sebagai room attendant di sebuah hotel yang ada di Provinsi Lampung. Ya, Anda akan membersihkan kamar di lantai 2, di kamar 205. Nah, perhatikan, ya. Tipe kamarnya adalah standar superior room, ya, dengan tipe tempat tidur adalah twin bed. Nah, silakan dianalisis kalau kalian making bed dengan tempat tidur twin bed, berapa linen yang kalian butuhkan, ya, bahan-bahannya apa saja. Lalu nanti tuliskan langkah-langkahnya. Skenario masing-masing kelompok berbeda. Jadi nanti silahkan berdiskusi. Ya, untuk penilaian diskusi, ya, penilaian diskusi itu akan mencakup yang pertama adalah kerjasama kelompok antar individu dalam satu kelompok nantinya. Saya akan keliling melihat bagaimana Anda melakukan diskusi untuk masing-masing kelompok. Yang kedua adalah ketika penyampaian materi, bagaimana materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah kemampuan menanggapi peserta lain, ya. Lalu bagaimana hasil dalam bentuk presentasi dengan media Canva yang akan kalian buat nanti, ya. Setelah selesai nanti silakan upload, ya, Canva-nya, presentasinya di microset yang Bapak kirim. Nanti di menu karya silakan dikirim, nanti baru saya tampilkan di presentasi di sini, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk teknik penilaiannya, skenario kasusnya? Cukup jelas. Ada tambahan dari kalian yang ingin disampaikan untuk nanti proses diskusinya? Tidak ada? Baik, sekarang kita acak kelompok ya. Satu orang ke depan, bantu saya untuk acak kelompoknya. Ayo, volunteer, gantian. Dari sebelah kanan saya atau tengah, yang belum? Oke, dari tengah.
Silakan di klik Fahmi. Sebelah sini. Bagi. Sebentar. Oke, silakan dibagi. Nah, turun ke bawah. Sebentar ya. Sebentar. Oke, perhatikan tim 1 ya, silahkan nanti berkumpul dengan tim 1. Tim 2 silahkan berkumpul dengan tim 2. Tim 3 silahkan berkumpul dengan tim 3. Nah, perhatikan, silahkan buat ya nama tim sesuai nama hotel yang ada di Provinsi Lampung. Ya. Terus buat moto biar lebih semangat lagi. Ya, misalnya di Lampung kita punya hotel yang baru nih, misalnya ya Krakatoa Kalianda Resort. Ya, cari motonya, misalnya housekeeping Kalianda Resort Hotel gas habis. Ya, silakan sesuaikan dengan bagaimana kalian nanti berdiskusi untuk menentukan motonya seperti apa. Ya, lalu kita akan bagi lagi untuk skenario nanti yang maju ya, kasusnya ya. Oke, untuk kelompoknya silakan berkumpul dulu, silakan Fahmi kembali ke tempat, berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah kiri saya, kelompok 2 center di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan. Ya. Silakan disusun senyaman mungkin posisi bangku untuk proses diskusi supaya berjalan dengan lancar. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Saya bagikan dulu untuk lembar kerjanya. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Silakan gunakan buku bacaan yang sudah ada di masing-masing kelompok yang sudah kalian miliki, bisa menggunakan modul yang sudah saya buat, yang saya sudah berikan ke kalian. Bisa menggunakan sumber belajar Microset ya yang sudah saya kirim ya. Silakan gunakan juga referensi lain menggunakan media YouTube ya, silakan yang berhubungan dengan Making Bed kalian bisa mencari referensinya ya. Jika dalam proses pembuatan presentasinya ada kendala nanti bisa langsung angkat tangan untuk masing-masing kelompok ya. Nanti saya akan berkeliling untuk mengecek bagaimana progresnya.
Sudah ditentukan yang desain kanvanya? Sudah ya. Ketuanya sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2, langkah-langkahnya nanti jangan sampai terbalik ya. Jadi diperhatikan dari sumber pembelajaran yang kalian temukan, nanti jangan sampai nanti langkah-langkahnya ada yang miss ya, karena nanti akan ada pengurangan poin. Ya. Kelompok 3 aman? Aman, Pak. Aman. Fokus ke skenario ya, ke analisis ya. Karena kalian tiap-tiap kelompok berbeda, perhatikan ya untuk tipe tempat tidurnya, jumlahnya, jangan terkecoh nanti ya. Nanti dicoba di play dulu ya PowerPoint-nya sebelum nanti dikirim ke saya ya. Dicek lagi nanti. Kelompok 2 desainnya ada masalah untuk kanvanya? Aman? Tombol ekspor masih ingat ya? Kelompok 3 untuk PowerPoint-nya ada masalah nanti? Aman? Aman. Ya. Jadi nanti bisa bentuk PDF tidak masalah atau PowerPoint nanti langsung kirim upload ke Microset ya. Biar nanti langsung Bapak download untuk dipresentasikan ke depan. Jangan lupa ditulis kelasnya ya, kelas tanggalnya dimasukkan. Bagus warna desainnya, nanti dilanjutin. Keren.
Kelompok 1 desainnya. Warnanya udah sesuai? Sesuai, Pak. Sudah yakin ya? Yakin. Bisa dicek lagi nanti sebelum dikirim ya, disepakati dulu. Baik, waktu tinggal 5 menit lagi, silakan dicek ya untuk lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya yang dibagikan, untuk hasil diskusi yang akan ditampilkan nanti ke depan, boleh dicek-cek lagi. Tadi saya lihat sudah 90% finishing ya, ada yang sudah 100%. Bagus warnanya. Ya, silakan nanti diekspor, dikirim ke microset yang sudah saya sematkan. Oke, 2 menit. Silakan diselesaikan. Oke, silakan. Baik, silakan dikirim. Habis ya waktunya ya. Baik, silakan dikirim hasilnya. Dipersiapkan dulu, prepare dulu. Saya berikan waktu 2 menit untuk prepare sambil saya undi. Ya, sambil saya undi. Ya. Silakan ya, prepare dulu bahan-bahannya yang akan dipresentasikan. Baik, kelompok 3 tempat duduknya biar di posisi yang nyaman dulu, nanti biar bisa lihat kelompok lainnya presentasi. Untuk kelompok 2 ya, tempat duduknya di posisi nyaman dulu. Nah, agak sebelah sini biar nanti nggak ganggu ya. Baik ya, sudah siap ya? Ya, supaya adil tadi kan untuk pembagian kelompok sudah gimana kelompok 3, kelompok 2? Posisi duduknya udah nyaman belum?
Baik, sudah ya. Kelompok 2 sudah posisinya nyaman, oke? Aman? Kelompok 1? Kelompok 3? Baik, kita acak kelompok mana dulu yang maju ya. Baik, silakan kelompok 2 untuk bersiap. Baik, kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke depan. Ya, satu orang jadi operator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Saudara sebagai petugas umum intelijen di Hotel Sheraton Lampung, Anda diberikan tugas untuk membersihkan kamar di lantai 3 pada kamar 3015. Pada kamar tersebut berstatus occupied dengan jumlah tamu 1 orang. Tipe kamar tersebut adalah standar deluxe room. Tipe tempat tidur bed yang digunakan adalah king bed size. Buatlah standar operasional penataan tempat tidur dengan menggunakan buffet sistem dan bahan atau peralatan yang digunakan dalam proses penataan tempat tidur. Tempat tidur berjumlah 1 tempat tidur dengan ukuran king size keinginan yang dibutuhkan. 1 set double, 1 cover, 1 inner duvet, 2 pillow case, 2 pillow. Langkah-langkah making bed menggunakan buffet system. Yang pertama, tarik bed ke belakang 1 langkah untuk mempermudah pengerjaan making bed. 2. Scraping semua linen kotor secara hati-hati sambil mengecek barangkali ada barang tamu tertinggal atau ada linen rusak atau terganggu bergoda tamu. Kemudian lipat linen kotor tersebut untuk mempermudah penyimpanan di troli supaya tidak menumpuk. 3. Rapikan bed sebelum menebar sheet. 4. Tebar sheet sampai menutupi semua bagian bed dengan rata antara bagian atas, bawah, kanan, dan kiri. 5. Lipat tiap sisi sheet ke bagian bawah bed dengan membentuk sudut 45 derajat. 6. Tebarkan dompet cover ke atas bed, lalu masukkan inner dompet ke dompet cover sampai semua bagian terisi, jadi kosong. 7. Lipat bagian dompet atas lebar pillow 2 kali lipatan. 8. Masukkan pillow ke dalam pillowcase, lalu letakkan pillow di bagian atas atau kepala bed dengan rapi. Didirikan 2 piece, lubangnya berhadapan. 9. Pasang bed runner dan pillow decoration dengan rapi. Dan ke-10, dorong kembali bed ke depan atau headboard ke posisi awal. Ada pertanyaan? Baik, dari kelompok 2 ya sudah mempresentasikan ya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Silakan angkat tangan apa yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2. Saya mau bertanya. Ya. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Giris Kiriansyah dari kelompok 3 dari Hotel Grand Mercure Lampung. Izin bertanya, bagaimana posisi badan yang benar apabila ketika making bed kamar ada tamu di dalamnya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tidak membelakang tamu dan usahakan tidak mengganggu aktivitas tamu dalam kamar.
Baik, pertanyaan pertama tadi dari kelompok 3. Ya, ada pertanyaan selanjutnya? Saya Pak. Baik, Baik, dari kelompok 1 silakan. Menurut kelompok 2 lebih mudah making bed menggunakan 3 seat atau duvet system? Siapa yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Buffet system, karena peralatan atau bahan berupa linen yang digunakan tidak terlibat. Baik. Tadi ada 2 pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 1 mengenai satu, yang pertama adalah posisi badan, yang kedua lebih mudah mana? Ya. Kelompok 3 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Sudah, Pak. Aman? Aman. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Baik, silakan kelompok 3 untuk dilanjutkan presentasinya. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan applause untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat kelompok 2. Terima kasih banyak kelompok 2. Ya. Siap ya, selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke kelompok 1 dan 3 ini, sepertinya kelompok 2 nervous. Ada kelupaan ya, ada yang miss nama hotelnya, saking nervousnya mungkin kita ice breaking sebentar lagi. Ya, oke. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Perhotelan SMK 1? Kami ahlinya. Pagi, sore, siang, pagi, siang, sore. Baik ya, supaya nggak nervous ya, nggak nervous ya, nggak apa-apa. Kelompok 1 sudah kelompok 2 sudah luar biasa. Kelompok 1 dan kelompok 3, siapa yang akan next untuk ke depan? Siapa yang dapat? Ya. Kelompok 3 silakan ke depan, waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 Dragon Lampung akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama-tama kita akan memberikan moto kami terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Edi. Housekeeping Grand Mercure Lampung. Tak akan tumbang meskipun kamar cekuatan data. Baik, bisa diulang motonya, bagus. Coba diulang, ayo. Housekeeping Grand Mercure Lampung. Tak akan tumbang meskipun kamar cekuatan data. Baik, silakan dilanjutkan. Rumus masalah yang akan dibacakan oleh Edi. Saudara, sebagai petugas room attendant di Hotel Grand Mercure Lampung, Anda diberikan tugas untuk membersihkan kamar di lantai 4 pada kamar 410. Pada kamar tersebut berstatus occupant dengan jumlah tamu 3 orang. Tipe kamar tersebut adalah presidential suite room. Tipe tempat tidur atau bed yang digunakan adalah king bed size dan 1 extra. Batas standar operasional penataan tempat tidur dengan menggunakan buffet system dan bahan atau peralatan yang digunakan dalam prosedur penataan tempat tidur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edi. Oke, pembahasan pertama. Ada 2 jenis tempat tidur, satu ukuran king size, satu ukuran single size, dan bahannya yang dibutuhkan pada saat making bed tempat tidur ukuran king size adalah satu seat ukuran double, satu buffet ukuran double,
tebel, 2 pillowcase, dan 2 pillow. Lalu pembahasan 2, ada 2 jenis tempat tidur, satu ukuran king size, satu ukuran single size, dan bahan yang dibutuhkan pada saat making bed tempat tidur extra bed ukuran single adalah satu set ukuran single, satu duvet ukuran single, satu inner duvet ukuran single, satu pillowcase, dan satu pillow. Selanjutnya langkah-langkah making bed yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Langkah kerja penataan tempat tidur. 1. Tarik bed bagian atas sekitar 3 cm dari headboard. 2. Letakkan pelindung kasur atau blanket atau bed protector atau mattress bed di atas kasur. Pelindung kasur ini berfungsi untuk menjaga supaya kasur tidak basah dari keringat atau cairan yang lain. Pelindung ini harus dibalik setiap hari. 3. Room attendant berdiri di depan meja malam atau night table atau table seat, menghadap ke arah tempat tidur yang sedang ditata atau dapat berdiri di depan tempat tidur atau headboard. Hal ini dilakukan agar tidak membelakangi tamu atau memudahkan menebarkan seat agar simetris. 4. Tebar seat dengan baik ke atas tempat tidur, jalinan menghadap ke bawah dan sisa seat yang ada di kepala dan kaki tempat tidur harus sama. Garis lipatan atau setrika harus berada di tengah-tengah tempat tidur. 5. Lipatlah ujung seat pada bagian kepala tempat tidur dan yang terdekat dengan rumah tenda, kemudian lanjutkan di sisi yang lain. 6. Tebar buffet cover. 7. Masukkan buffet inner ke dalam buffet cover. 8. Kembalikan bed ke posisi semula. 9. Lipat ujung buffet atas sekitar 30 sampai 60 cm ke bawah. 10. Masukkan lipatan pada sepanjang sisi tempat tidur yang terdekat dan lanjutkan pada sisi yang lain. 11. Rapikan lipatan tempat tidur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh. Baik, silakan kelompok 1 dan 2. Silakan. Jika ingin ada yang ditanyakan. Silakan. Perkenalkan, saya Zahra Dewiza dari kelompok 1 yang bertanya, menurut kelompok 3, apa kendala yang dihadapi pada saat proses making bed dengan untuk tempat tidur dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Dan yang terakhir kelompok 1. Silakan ke depan kelompok 1.
Baik, silakan. Ada yang ditanyakan? Selanjutnya, berikan plus untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat kelompok 1. Baik, tadi sudah presentasi dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1, 2, dan 3. Dari hasil presentasi yang sudah disampaikan, ya, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat dari presentasi untuk masing-masing kelompok pada pertemuan pagi hari ini? Silakan. Ya, Yas, silakan Yas. Baik, dari Yas mengatakan pada pertemuan kali ini kita belajar menggunakan duvet system. Yang kedua, kita memahami linen-linen yang dibutuhkan ketika proses making bed menggunakan duvet system. Nah, di skenario kasus tadi kalian sudah berdiskusi dan menyelesaikan dengan baik mengenai tentang skenario yang sudah saya berikan. Ya, catatan dari saya lebih pahami lagi tipe dan jumlah tempat tidur yang digunakan. Ya, tadi di kelompok 2 sedikit miss ketika twin bed. Twin bed adalah tempat tidur berjumlah 2. Jadi ketika menghitungnya jangan hanya dihitung 1. Dan juga tadi di kelompok 3 ada extra bed. Ya, yang dihitung hanya untuk ukuran king size bednya saja. Ya, itu tambahan dari saya. Ya, sebelum kita masuk ke refleksi pembelajaran untuk mengetahui pemahaman akhir kalian, silakan masuk ke microset, ya, klik untuk tes, ya, quiz, ya, quiznya menggunakan quizzes lagi, menggunakan quizzes untuk kodenya, kode gamenya, untuk kode gamenya silakan dimasukkan. 610356. Enam 610356 silakan dimasukkan. Baik, kita mulai ya.
Baik, peringkat pertama Zara Denisa, kedua Vinda, Nafis. Ya, kita akan lihat hasilnya secara langsung. Ya, alhamdulillah untuk peningkatan pemahaman kalian ya dari tes awal tadi bisa dilihat di sini. Ya, baik. Sekarang kita akan memasuki tahap refleksi pembelajaran. Ya, adakah di sini yang nanti bisa menyampaikan secara langsung? Ya, bagaimana pembelajaran hari ini yang kalian rasakan seperti apa, dan yang lainnya bisa mengakses menggunakan Padlet yang sudah saya sematkan ke Microset untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Baik, ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Ayo, secara langsung, ada yang bisa menyampaikan pembelajaran hari ini seperti apa? Silakan. Ya. Pembelajaran hari ini seperti apa? Saya Riza. Untuk pembelajaran hari ini seru sih, bisa kayak jadi tahu apa perbedaan DP sistem sama triple sheet. Baik, dari Nisa mengatakan hari ini seru. Serunya boleh diperjelas dalam hal apa nih Nisa nih? Soalnya kita bisa kayak bekerja kelompok, bisa berdiskusi gitu sama teman. Baik, serunya bisa kerja kelompok, berdiskusi. Beri aplaus untuk Nisa. Baik, terima kasih ya untuk hasil pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Kalian sudah memecahkan skenario dengan sangat luar biasa, mengerjakan tes pemahaman awal dengan penuh konsentrasi, dan tes akhir tadi sudah ada peningkatan ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan untuk praktek making bed menggunakan duvet system ya. Jadi persiapkan diri kalian ya, standar groomingnya, jangan lupa sarapan ya, supaya besok bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan harapan kalian masing-masing ya. Jadi tolong persiapan untuk minggu depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan yang luar biasa pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Ya, SMK? Bisa. SMK? Hebat. Perhotelan SMK 1? Kami ahlinya. Selamat pagi dan terima kasih.